Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajar Yusyarto. Saya dari Fakultas Hukum Prodi Hukum dari kelas 04 sore. NPM saya 24151. Kali ini saya akan memaparkan materi UTS Bahasa Indonesia, yaitu sejarah bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia dalam hukum. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar saya, yaitu Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia yang merupakan bentuk standar di bahasa Melayu. Sejarah dan perkembangannya dapat dibagi dalam beberapa tahap penting sebagai berikut. Yang pertama, ada usul-usul bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Melayu di kawasan pesisir Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan sejak zaman kuno. Sebagai bahasa yang banyak dipakai untuk perdagangan di Asia Tenggara, bahasa Melayu berkembang menjadi lingua franca atau bahasa penghubung di wilayah tersebut. Pada awalnya, bahasa Melayu digunakan dalam berbagai bentuk dialek dan tidak ada bentuk bahasa yang baku. 2. Pengaruh agama dan penulisan. Pada abad ke-13 ketika agama Islam mulai masuk ke Indonesia, bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab, terutama dalam bidang keagamaan dan intelektual. Penggunaan aksara Arab juga untuk menulis bahasa Melayu berkembang di wilayah-wilayah tertentu dengan munculnya kesusastraan dan berbagai karya tulis dalam bahasa Melayu. Pengaruh bahasa ini semakin meluas. Bahasa Melayu sebagai bahasa perantara di zaman kolonial. Ketika Belanda menjajah Indonesia pada abad ke-17 hingga ke-20, bahasa Melayu tetap digunakan sebagai bahasa komunikasi di kalangan orang Indonesia dan dari berbagai suku. Bahasa ini juga digunakan dalam dokumen administratif pemerintahan kolonial. Pada masa ini, bahasa Melayu mengalami pengaruh dari bahasa Belanda yang memperkaya kosakatanya. Yang keempat, Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda. Ini adalah langkah awal untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Meskipun pada saat itu bahasa Melayu belum memiliki status resmi, namun Sumpah Pemuda menandakan tekad untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai alat penyatuan bangsa. Yang kelima, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa negara dalam UUD 1945. Pada tahun 1947, bahasa Indonesia mulai dikembangkan dengan sistematis melalui pembakuan dan penyusunan kamus serta tata bahasa. Hal ini bertujuan untuk menyatukan berbagai kelompok etnis yang memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Yang keenam, bahasa Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia terus mengembangkan bahasa Indonesia, baik dalam pendidikan, media massa, maupun di bidang hukum. Pendidikan bahasa Indonesia diperkenalkan di berbagai sekolah-sekolah sebagai bahasa pengantar utama, dan program pembelajaran bahasa Indonesia diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1972, Lembaga Bahasa Indonesia yang sekarang disebut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dibentuk untuk mengembangkan dan melindungi bahasa Indonesia. Program penyusunan kamus dan penyusunan pedoman tata bahasa terus dilakukan untuk memastikan bahasa Indonesia tetap hidup dan relevan dengan perkembangan zaman. Yang ketujuh, ada era globalisasi dan pengaruh bahasa asing. Dalam era globalisasi, bahasa Indonesia juga menerima pengaruh dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, seperti berbagai bidang seperti teknologi, ilmu pengetahuan, bisnis, dan budaya pop. Walaupun demikian, bahasa Indonesia terus berkembang dengan cara menyerap kata-kata baru, namun tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan yang kedelapan, ada perkembangan teknologi dan media sosial.
Dengan munculnya media sosial dan teknologi digital, bahasa Indonesia juga dapat berkembang dengan cepat, menghasilkan bahasa gaul atau bahasa prokem yang sering digunakan oleh anak muda. Internet dan media sosial menjadi ruang di mana bahasa Indonesia terus berevolusi dengan munculnya istilah-istilah baru yang sering kali berakar dari bahasa Inggris atau istilah-istilah internasional lainnya. Oke, selanjutnya ada penggunaan bahasa Indonesia dalam hukum. Di Indonesia sangat penting karena bahasa ini berfungsi sebagai alat komunikasi yang sah dalam segala urusan hukum, baik di tingkat legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ada beberapa hal yang dapat dijelaskan mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks hukum, yaitu ada yang pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa negara yang digunakan dalam segala kegiatan kenegaraan, termasuk dalam bidang hukum. Pasal 35A UUD 1945 menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara Indonesia. Yang kedua adalah peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lainnya harus disusun dan ditulis dengan bahasa Indonesia. Ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam dokumen hukum. Yang ketiga ada dokumen hukum. Seluruh dokumen hukum seperti kontrak, perjanjian, putusan pengadilan, dan surat-surat resmi lainnya juga wajib menggunakan bahasa Indonesia. Ini untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memahami isi dan maksud dari dokumen tersebut tanpa adanya kebingungan. Yang keempat ada pengadilan dan proses peradilan. Bahasa Indonesia digunakan dalam persidangan di pengadilan, mulai dari penyampaian, dakwaan, pembelaan, hingga putusan. Hal ini juga berlaku bagi saksi, terdakwa, dan penasihat hukum yang berkomunikasi dalam proses peradilan. Yang kelima ada penggunaan bahasa yang tepat dalam hukum. Penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dalam konteks hukum juga harus mengharuskan adanya ketepatan dan kejelasan istilah. Bahasa hukum cenderung normal dan memiliki istilah-istilah yang teknis, sehingga sangat penting untuk menggunakan bahasa yang jelas agar tidak menimbulkan interpretasi yang salah. Yang keenam ada hak untuk memahami. Dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan jelas, diharapkan agar semua warga negara dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam setiap proses hukum yang terjadi. Jadi secara keseluruhan, bahasa Indonesia memainkan peran yang sangat vital dalam sistem hukum Indonesia karena ia sangat menjamin komunikasi yang efektif dan aksesibilitas yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memahami hukum yang berlaku. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata karena manusia tempatnya salah. Dan juga buat teman-teman yang lain ketika ingin menempuh perguruan tinggi, apalagi pada bidang hukum ya, saya harap teman-teman bisa bersama kami di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda agar kita bisa saling berpikir kritis dan saling berlogika di sini. Oke, sekian. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.